Perkenalkan, nama saya Indra Khairani, saya dari kelas 12 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang permutasi. Permutasi yang pertama yaitu permutasi unsur yang berbeda, yang kedua permutasi unsur yang sama, yang ketiga permutasi siklis, yang keempat permutasi berulang. Yang pertama yaitu permutasi unsur yang berbeda. Permutasi unsur yang berbeda ialah terjadi ketika kita diminta untuk memilih hanya sebagian objek dari keseluruhan objek yang tersedia. Rumusnya adalah NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Supaya lebih paham, kita lihat contoh soal berikut ini. Dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, bendahara, dan sekretaris. Jabatan tidak boleh dirangkap. Berapa banyak kemungkinan pengurus kelas yang terbentuk? Jadi, cara penyelesaiannya yaitu masukkan rumusnya NPR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial. Maka kita cari R-nya itu 3, N-nya itu 25. Mengapa R-nya 3? Karena terdapat seorang ketua, bendahara, sekretaris. Mengapa N-nya 25? Karena terdiri dari 25 siswa. Karena kita sudah mencari R dan N-nya, lalu kita kembali ke rumusnya. N-nya jadi 25, R-nya jadi 3. Maka N faktorial berarti 25 faktorial per 25 kurang 3 faktorial sama dengan 25 faktorial per 25 kurang 3 faktorial sama dengan 22 faktorial. 25 faktorial akan kita jabarkan menjadi 25 kali 24 kali 23 kali 22 dan sampai seterusnya. Tapi karena di sini penyebutnya adalah 22 faktorial, maka kita akan menjabarkan sampai 22 faktorial saja. Jadi penyebutnya tetap 22 faktorial. Ini langsung kita coret atau kita bagi sehingga langsung saja kita kalikan 25 kali 24 kali 23 sama dengan 13.800. Permutasi unsur yang sama adalah permutasi yang membuat unsur dengan sifat sama atau identik. Rumusnya yaitu P sama dengan N faktorial per A faktorial, B faktorial, C faktorial. Langsung masuk ke contoh soal. Terdapat 8 kaleng terdiri atas 2 kaleng berwarna hijau, 4 kaleng berwarna merah, dan sisanya berwarna biru. Kaleng-kaleng tersebut akan disusun dalam satu baris. Ada berapa cara penyusun kaleng tersebut? Diketahui dari soal bahwa banyak kaleng, ada 8 atau kita sebut aja N. Kemudian kaleng hijau ada 2 atau kita sebut A. Kaleng merah ada 4 atau kita sebut B. Dan sisanya berarti ada 2 yaitu kita sebut kaleng biru atau C. Langsung masuk ke rumusnya yaitu P sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Nah, kita jabarkan berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Saya hanya menjabarkan 4 faktorial karena di penyebutnya ada 4 faktorial. Nah, jadi 2 faktorial adalah 2, 4 faktorial kita tulis saja, dan 2 faktorial juga 2. 4 faktorial dicoret. Kemudian 2 kali 2 ini kan 4 ya. 4 dibagi oleh 8, jadi 8 ini tersisa 2 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 420 cara. Pembahasan yang ketiga yaitu permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Rumus permutasi siklis NP siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Contoh soalnya, 6 peserta rapat akan menempatkan kursi pada meja bundar. Tentukan banyak susunan posisi duduk yang dapat terjadi. N-nya sama dengan 6, maka 6P siklis sama dengan 6 kurang 1 faktorial. 6 kurang 1 jadi 5 faktorial. 5 faktorialnya ini kita jabarkan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Maka
Susunan posisi duduk yang dapat terjadi 120 susunan. Pembahasan yang keempat yaitu permutasi berulang. Permutasi berulang. Pada permutasi berulang, urutan tetap diperhatikan, tetapi unsur atau elemennya boleh diulang. Rumusnya N pangkat K. Langsung masuk ke contoh soalnya. Diberikan angka 1, 2, 3 akan disusun bilangan puluhan. Dari angka-angka tersebut, berapa banyak angka yang dapat dibentuk? Nah, jadi angka 1, 2, 3 itu akan dibentuk bilangan puluhan. Berarti bilangan puluhan itu kan hanya terdiri dari 2 angka saja. Jadi, hanya dipilih 2 angka dari 3 unsur. N-nya adalah 3, yaitu banyak unsur yang tersedia. K-nya yaitu ada 2 angka, jadi langsung aja kita cari menggunakan rumus N pangkat 3. N-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 2. Berarti 3 pangkat 2 sama dengan 9 cara. Care to listen. I find myself in a shit position. The man that I love sat me down.